sistem pemerintahan, peran pemimpin sangatlah besar dalam proses pengambilan kebijakan publik, terutama di berbagai kehidupan masyarakat. Pemimpin juga dituntut harus memiliki jiwa kepekaan seperti kepekaan sosial, ekonomi, budaya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengambil strategi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, misalnya legislatif, media, birokrasi, bahkan masyarakat sipil. Dan dengan begitu, simulasi kebijakan itu dapat kuat karena masyarakat merasa memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusannya. Apalagi pengambilan keputusan ini ataupun kebijakan dilakukan secara terbuka antar berbagai pihak, sehingga berbagai pihak dapat mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil. Pemimpin yang baik juga adalah pemimpin yang memikirkan jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Apakah kebijakan ini kedepannya akan mensejahterakan masyarakat atau merugikan masyarakat. Jadi dengan demikian, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengambil kebijakan secara responsif dan partisipasi. Di video ini kita akan berdiskusi menarik mengenai bagaimana strategi pemimpin dalam mengambil kebijakan, terutama di era sekarang, di era globalisasi ini. Coba perkenalkan dari kami, bersama dari saya Cynthia Leonita Brutarigan dari Prodi Administrasi Publik, dan teman saya Aman Presli Aryunda dari Prodi Administrasi Publik. Dan ada dua narasumber kita hari ini, boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Haniel, biasa dipanggil Niel, dari Prodi Ilmu Politik Universitas Udayana. Saya Sony Saputra dari program studi Ilmu Politik angkatan 2023. Kita langsung aja nih tentang pembahasan kita. Aku mau nanya untuk kakak-kakak sini. Menurut kakak-kakak, apa sih itu pemimpin yang bisa dikatakan ideal dalam mengambil kebijakan, apalagi di era sekarang ini, di era globalisasi ini? Kalau menurut saya, dari rumitnya peresmian dari kebijakan tersebut, adanya perlu yang namanya riset mendalam gitu. Seperti di Indonesia sendiri menurut saya kurang dalam implementasi riset tersebut untuk menentukan kebijakan. Karena seperti yang kita tahu, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan hanya dalam waktu yang singkat, habis itu ditarik lagi kebijakan tersebut karena dirasa tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Maka dari itu perlu adanya riset yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah yang sebenarnya bisa kita memanfaatkan dari lulusan-lulusan beasiswa LPDP yang kuliah di luar negeri, dan kita manfaatkan, kita ajak mereka pulang, kita manfaatkan mereka untuk riset lebih dalam, untuk terjun ke lapangan dan mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Jadi kita lebih tahu bagaimana kita untuk menentukan kebijakan ke depannya, seperti itu. Berarti menurut kakak nih, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa meriset ataupun mencari tahu tentang SDM-nya dan membawa misalnya mahasiswa dari luar untuk bersama-sama mengembangkan di Indonesia ini. Lulusan LPDP mereka enggan uang gitu, lebih memilih tetap stay atau tinggal di luar negeri. Padahal pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan mereka untuk diajak pulang, untuk melakukan riset gitu, dalam memperdalam pengetahuan untuk mengambil kebijakan. Jadi kita tahu bagaimana kondisi di lapangan, kita tahu bagaimana nantinya kita mau mengambil keputusan, kebijakan dan sebagainya. Nah, kalau menurut kakak Haniel nih, pemimpin ideal itu seperti apa? Nah, baik, mungkin dari saya sedikit aja karena udah dijelaskan panjang lebar dari teman saya. Kalau menurut saya, setiap pengambilan keputusan itu harus memiliki dua manfaat, di antara yang pembuat keputusan dan yang penerima keputusan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak pemerintah saat ini hanya mengambil keputusan hanya demi keuntungannya mereka sendiri. Nah, jadi menurutku ya, lebih baik pemerintah mendengarkan dulu semua masukan-masukan dari masyarakat dan dikelola apakah yang mana yang lebih baik buat kebijakan yang akan ditetapkan.
Nah nanti bisa diproses untuk lebih lanjut. Mungkin menurutku seperti itu aja sih. Baik, berarti pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau mendengar masukan dari masyarakat. Benar, karena kan dari kita sendiri masyarakat kan butuh benefit yang diberikan oleh pemerintah secara langsung, karena setiap pengambilan keputusan itu kan hasil dari suara masyarakat itu sendiri. Mungkin dari aku mau nanya sedikit ya, menurut kakak berdua nih, negara mana yang mempunyai pemimpin dengan strategi kebijakan paling visioner? Ya, untuk negara di benua Asia ya, yang seperti kita ketahui bahwa Singapura itu kan udah termasuk negara maju nih. Menurutku ya kalau dikatakan visioner itu Singapura termasuk, karena di Singapura itu jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Nah untuk pemimpin di sana juga seperti yang terkenal ya, perdana menterinya itu yang aku kenal satu namanya ada Lawrence Wong. Itu dalam pengambilan keputusan untuk jangka panjang biasanya itu sangat baik. Jadi dari jawaban kakak-kakak tadi, menurut kakak apa sih kebijakan dari luar negeri ini yang bisa kita implementasikan di Indonesia? Ada beberapa, cukup banyak kebijakan-kebijakan dari luar negeri yang sebenarnya bisa saja diimplementasikan di Indonesia. Mungkin salah satunya dari negara Finlandia terkait pendidikan. Indonesia sebenarnya sudah oke gitu, mau mengadaptasi terkait dengan zonasi yang kurikulum merdeka yang dimana itu mengadaptasi dari Finlandia. Cuman eksekusi dari kebijakan tersebut lah yang kurang matang. Terus bagaimana SDM di Indonesia juga yang belum siap dengan kebijakan tersebut gitu. Jadi sebenarnya kebijakan tersebut bagus, sangatlah bagus gitu. Namun eksekusi dari kebijakan tersebut, bagaimana cara pemerintah menerapkan kebijakan tersebut, bagaimana SDM yang ada di Indonesia menjalankan kebijakan tersebut itu belum matang. Jadi eksekusi yang matang sangat diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Itu aja sih dari itu. Jadi sekarang tugas salah satu pemerintah itu adalah menyiapkan ataupun membuat SDM ini siap atas kebijakan Iya itu. benar, karena banyak yang kayak mengajar dan siswa-siswi itu justru seolah memanfaatkan zonasi tersebut hanya untuk demi sekolah-sekolah bagus gitu. Maka dari itu pada dasarnya mereka tidak bersedia atau tidak cukup kuat dalam pemikiran mereka untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah negeri yang bisa dibilang dulunya bagus karena dunia harus masuk situ dengan nilai bagus, tapi kan adanya sistem zonasi, siapapun bisa masuk ke situ hanya dengan sistem zonasi, siapa yang paling dekat gitu. Kalau jawaban yang sangat luar biasa, kalau dari kakak Haniel nih bagaimana? Ya mungkin dari saya sedikit aja ya. Tadi dari Bro Afan sudah menjelaskan di bidang pendidikan ya Bro. Mungkin kalau dari aku ya di bidang kesehatan, kebijakan luar negeri yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah mungkin menurutku ada kebijakan di luar negeri yang sudah diimplementasikan di Indonesia, itu di bidang kesehatan. Nah di luar negeri sendiri itu mereka udah buat berobat tuh gratis melalui pajak. Nah mereka tuh bayarnya tuh udah melalui pajak. Nah jadi kayak di Indonesia tuh kita ada yang namanya sistem kebijakan BPJS. Ya, nah mungkin menurut saya kalau di Indonesia tuh ya kekurangannya di pelayanannya aja ya. Mungkin kalau kita berobat menggunakan BPJS itu banyak yang pelayanannya kurang ramah, mungkin di satu klinik ataupun rumah sakit. Nah jadi dari rumah sakit sendiri banyak yang lebih mengutamakan yang jalur reguler kayak gitu. Mungkin ya perlu ditingkatkan di bagian itu aja, karena di luar negeri sendiri yang seperti kita ketahui itu sudah bagus, bisa patut untuk ditiru seperti itu. Mungkin dari saya sekian aja. Tadi kan dijelasin ya kalau di Indonesia sendiri itu kayak kita pakai BPJS gitu ya. Iya benar. Kalau menurut kakak tuh bisa nggak sih kayak di desa-desa terpencil tuh kan BPJS tuh masih kalau dibilang tuh kalau dalam tanda kutip ya kayak orang yang berada gitu baru dilayani gitu. Jadi kayak misalnya kalau orang yang nggak berada tuh gimana gitu? Seperti yang saya jelaskan barusan ya, gimana sistem kebijakan BPJS ini lebih mengutamakan yang difokuskan ke orang yang kurang berada. Nah, jadi kita juga tuh kan membayar pajak nih, pajaknya dikumpulin buat berbagai hal yang dipentingkan di Indonesia. Nah jadi menurut saya ya gimana lebih mengutamakan yang orang berada di suatu desa. Nah jadi
kembali lagi ke pemerintah Indonesia, bagaimana cara memberikan solusi di desa tersebut supaya BPJS lebih rata lah istilahnya di sana. Seperti itu aja. Pemerintah kita masih memiliki banyak sekali PR ya untuk Ya, benar. masyarakat ke depannya. Untuk terakhir banget nih Kak pertanyaannya, apa sih harapan dari kakak-kakak ini untuk pemimpin kita di masa depan agar masyarakat bisa lebih sejahtera begitu? Oh, buat saya mungkin itu lagi seperti poin awal yang saya sampaikan terkait pengambilan kebijakan yang harus sesuai dan berdasarkan riset gitu. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai gitu, seperti kebijakan-kebijakan yang awal tahun kemarin seperti naiknya pajak, terus juga terkait gas LPG gitu. Itu kan bisa disebut sebagai yo-yo policy atau kebijakan yang hanya untuk memancing saja bagaimana reaksi masyarakat gitu. Jadi alih-alih pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan riset, mereka justru mengeluarkan yo-yo policy tersebut gitu. Jadi hal tersebut justru menimbulkan kericuhan di Indonesia sendiri. Jadi mungkin hanya itu aja sih dari itu. Ya, mungkin kalau dari ikut sedikit aja ya, karena udah dijelasin panjang lebar sama Bro Sony. Harapanku ke depannya tentang kebijakan pemerintah ya mungkin dari pemerintah sendiri harus melakukan riset lebih mendalam dan kritis. Apa sih sebenarnya yang bermanfaat dan yang perlu diterapkan di masyarakat, dan tidak hanya sekedar mengambil keputusan buat supaya kelihatan lah hasil mereka buat undang-undang ikut ke DPR seperti itu. Mungkin menurut saya itu aja sih. Jadi mungkin itu aja dari video podcast kita hari ini. Saya tutup dan sampai jumpa. Bye bye.